adab menuntut ilmu ada 5. 5 macam adab menuntut ilmu. Yang pertama mutolabah, yang kedua mutolaah, yang ketiga muzakarah, yang keempat musafaroh, yang kelima murojaah. Yang pertama mutolabah, menuntut. Jadi ilmu ini harus dituntut. Dituntut dengan guru. Ada gurunya. Jadi belajar ini harus pakai guru. Tidak bisa tidak memakai guru. Karena ulama-ulama kita berpendapat barang siapa yang belajar tidak dengan seorang ulama atau guru, dikhawatirkan gurunya setan. Jadi sangat berbahaya. Nah, tentunya ada adab-adab yang harus dipenuhi. Dan juga sudah kita pelajari dan sudah kita pahami, ada adab murid kepada guru, ada pula adab guru kepada murid, ada adab murid dengan murid, ada adab guru dengan guru. Jadi terkait dengan belajar mengajar ini, itu berkaitan. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Ada guru, ada murid. Dan biasanya ada komunitasnya. Ada kelompoknya, ada jamaahnya. Memang berjamaah ini pun perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu pada tali agama Allah, jangan engkau bercerai-berai. Itulah dasar dari orang-orang ulama-ulama kita itu membentuk komunitas, ya, membentuk jamaah. Dan banyak jamaah-jamaah, banyak komunitas, banyak organisasi keislaman. Karena itu yang perlu kita pahami pertama, bahwa menuntut ilmu dengan guru itu satu kewajiban. Adapun yang dimaksud guru di sini orang yang mengajarkan ilmu agama. Sedangkan di zaman modern, informasi agama bisa didapat dari banyak media. Informasi agama itu informasi agama, bukan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu dituntut dengan seorang guru. Yang pertama ilmunya, yang kedua cara beramalnya dan cara mengamalkannya. Jadi guru yang mengajarkan ilmu agama itu di samping mengajarkan hukumnya, mengajarkan tata caranya, dia mencontohkan. Itu nggak didapat di YouTube, itu nggak dapat di TikTok. Informasi agama ya. Sedangkan ilmu agama ini bukan cuma informasi. Ilmu agama ini terkait dengan amalan. Dan orang yang mengajarkan itu harus sudah mengamalkan apa yang diajarkannya. Itu adab guru kepada murid. Itu adab guru kepada murid. Maka dulu guru saya, Allahumma yarham Ustadz Muslim,
Apa dia bilang sama saya? Jamal, jangan ajarkan kepada muridmu apa yang belum kau amalkan. Kalau taklim beda dengan dakwah. Kalau dakwah boleh. Dakwah itu apa-apa yang baik sampaikan. Apa-apa yang dilarang sampaikan. Terkait dengan perintah Allah sampaikan. Walaupun mungkin orang yang menyampaikan belum mengamalkan. Sampaikan larangan-larangan Allah. Walaupun mungkin yang berkata tadi belum mengamalkannya. Itulah makna daripada balighu anni walau ayah. Itu dakwah. Jadi jangan salahkan jamaah tabligh yang menyampaikan. Kadang-kadang orang marah, kau aja nggak bisa. Memang tugas dia balighu anni walau ayah. Jangan salahkan. Jangan dites di situ. Dia berdakwah. Dakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja. Nggak peduli apakah orang yang menganjurkan kebaikan udah berbuat baik. Tidak peduli apakah orang yang menganjurkan itu, yang mencegah perbuatan mungkar itu sudah bisa meninggalkan perbuatan mungkar. Itu nggak dibahas dalam dunia dakwah. Tetapi di dalam taklim, seorang guru menyampaikan hukum-hukum perbuatan, tata cara perbuatan, dan yang kemudian yang ketiga, dia mencontohkan perbuatan itu. Nah, itulah perlunya guru. Saya dulu sebelum berguru Torekoh, sebelum belajar tasawuf, di IAIN yang UIN sekarang namanya, udah tahu saya zikir tuh hebat. Sudah tahu kita tahajud tuh hebat. Namun mengamalkannya enggak juga. Kenapa? Karena kita enggak menengok siapa yang mengamalkan zikir tadi, siapa yang mengamalkan tahajud saban malam. Enggak ada contoh sama kita. Sampai kita dapat satu guru. Sampai kita belajar sama guru yang kita tengok. Dia zikirnya luar biasa. Dari sholat zuhur sampai asar dia mutar tasbih duduk. Selesai sholat asar sampai menjelang sholat maghrib dia tetap duduk berzikir. Ada contoh kita, guru kita. Maka kita ikut. Itulah gunanya belajar pakai guru. Bukan sekedar mengajarkan, bukan. Guru ini berfungsi bukan hanya sebagai informasi agama. Bukan. Guru dalam agama bukan hanya sebagai penyampai informasi agama. Kalau informasi agama kita bisa dapat di Al-Quran, kita bisa dapat di TikTok, di YouTube, di Google, itu informasi agama. Jadi jangan salah, jangan jadikan referensi informasi menjadi guru. Sehebat apapun di YouTube, di TikTok, kau nggak bisa ngambil contoh dari situ, karena dia nggak berbuat. Ruhnya nggak ada, ilmunya ada, informasinya ada, tapi informasi itu tidak punya ruh. Sedangkan agama ini menyangkut dengan ruh. Zikir itu menyangkut dengan ruh. Sholat itu menyangkut dengan ruh. Puasa itu menyangkut dengan ruh. Maka yang menyampaikannya adalah orang yang punya ruh. Laptop sebagai sarana bukan salah, itu referensi, bukan guru. Guru itu yang berruh. Karena kau manusia, bergurulah dengan manusia. Jangan berguru sama jin. Kadang-kadang banyak salah jalan juga. Zikir, untuk apa zikir? Supaya bisa nengok jin. Lalu kalau kau udah bisa nengok jin, apa manfaatnya? Nah, maka guru mengatakan, zikir ini hanya untuk ma'rifatullah, bukan untuk ma'rifatul jin. Nah, ini masalah. Jadi banyak kadang-kadang orang, itulah karena tak ada guru tadi. Karena nggak ada guru tadi.
Tapi kalau orang-orang awam ialah, wah hebat dia tuh bisa nengok alam-alam gaib. Itu kan cerita dia. Bahkan justru sebenarnya orang-orang ahli tasawuf merahasiakan karomah yang dimilikinya. Dirahasiakannya karena bagi dia menceritakan karomah itu adalah aib besar. Aib. Tapi kalau orang tahu itu lain. Tapi kalau dia ceritakan aibnya, kalau dia ceritakan karomahnya kepada orang lain, itu aib. Jadi dia nggak mau ceritakan itu. Begitu adabnya. Guru juga menjaga itu. Maka ada satu ungkapan, jangan kau ceritakan apa yang kau tidak tahu dan jangan semua yang kau tahu kau ceritakan. Rasulullah itu beda-beda. Tidak semua ilmu itu diajarkan kepada semua sahabat. Kadang-kadang ada yang diajarkan kepada Abu Bakar. Kadang-kadang ada yang diajarkan hanya kepada Sayyidina Ali. Tidak diajarkan kepada semua sahabat. Nah begitu. Sama kayak sekarang. Tidak semua seorang guru itu menceritakan tentang sesuatu hal kepada semua majelis jamaahnya. Kenapa? Karena tingkat serap, daya serap, wawasan itu berbeda-beda. Seandainya disampaikan hal-hal yang mutasabihat, itu bisa nanti menimbulkan fitnah. Itulah maka dikatakan menceritakan karomah itu adalah aib. Karena bisa timbul fitnah. Karena karomah itu hanya diberikan Allah kepada orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Diberikan kepada wali Allah. Siapa wali Allah? Inna awliyaullah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang tidak ada rasa takut dan rasa gentar di dalam hatinya terhadap urusan dunia dan akhirat. Tidak ada takut. Walau dia miskin, dia tidak takut dengan kemiskinan. Walau dia kaya, dia tidak takut dengan kemiskinan. Tidak ada yang dia takutkan dalam hidup. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Itulah wali Allah. Jadi semua identitas-identitas itu sudah Allah berikan. Lalu adakah wali Allah sekarang? Ada. Sampai dunia kiamat. Kalau nama Rasul, nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Nama wali nggak pernah disebutkan. Tapi identitas wali Allah ada di dalam Al-Quran. Bersyukur kita kalau kita dapat belajar dengan seorang wali Allah. Tapi maaf, wali Allah itu bukan mesti ustadz. Bisa ustadz, bisa ulama, bisa kiai, bisa tuan syekh, tapi tidak mutlak. Tukang becak pun bisa jadi wali Allah. Pedagang sayur bisa jadi wali Allah. Seorang polisi bisa jadi wali Allah. Seorang tentara bisa jadi wali Allah. Seorang pejabat bisa jadi wali Allah. Banyak pejabat di masa yang lalu jadi wali Allah. Di masa yang lalu, kalau di sekarang banyak juga pejabat yang wali setan. Bukan nggak bisa. Banyak rata-rata dulu. Wali-wali Allah tuh sultan-sultan, ya, raja-raja. Nabi Sulaiman itu kan raja itu. Bisa. Jadi wali Allah tuh tidak memandang profesi. Jadi kalau kita lihat tadi ciri-ciri wali Allah itu inna auliyaullah la khaufun alaihim wa lahum. Yang orang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gentar, nggak ada rasa kecewa dalam hatinya. Jadilah dia wali Allah. Kenapa?
Karena wali Allah itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah itu berbalas. Dia cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Jadi bukan sok cinta. Apalagi kata pepatah, cinta kelapa, awak cinta, dia tak apa-apa. Makanya kita ini menjadi hamba yang mengaku Allah dan diakui oleh Allah. Mengaku keesaan Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan, dan kita diakui sebagai hambanya. Yang gawat kita ngaku tapi kita nggak diakui. Itulah perlunya guru tadi. Kalau nggak ada. Anak SD pun tahu kalau ditanya Tuhannya Allah. Tahu anak SD. Nggak usah pakai guru kalau itu. Nggak usah pakai guru kalau bicara hukum. Nggak pakai guru. Dengar-dengar aja tahu kita. Tanya orang Islam seluruh dunia hukum sholat apa? Wajib semua tahu. Nggak usah pakai guru itu. Hukum puasa Ramadan apa? Tanya orang yang nggak sekolah pun tahu hukum puasa Ramadan bagi umat Islam wajib tahu. Fadilah kehebatan sholat tahajud. Tanya seluruh orang Islam, hebat nggak sholat tahajud? Hebat. Tapi kita sekedar tahu ilmunya, tahu caranya, nggak ada contoh yang kita lihat. Disitulah gagalnya kita memahami ilmu tasawuf ini. Apalagi tasawuf yang saya bawakan, tasawuf yang kita pelajari ini tasawuf amali, tasawuf amal, bukan tasawuf filosofi, bukan tasawuf cerita. Didapat zuh di tasawuf ini mendapatkan zuh dengan amal. Ada juga tasawuf aliran filosofi, aliran filsafat, mendapat zuh dari bersair, bersajak. Silakan, kita nggak menyalahkan. Mereka mendapat zuh, mendapat rasa dengan sajak-sajak syair mereka kepada Allah. Nggak kita salahkan. Sehingga banyak orang menyalahkan tasawuf. Orang tasawuf identik dengan nggak sholat. Orang tasawuf identik dengan tidak puasa. Tidak. Justru orang tasawuf itu sholat sunatnya lebih banyak daripada sholat fardunya. Justru orang tasawuf itu puasa sunatnya lebih banyak daripada puasa wajibnya. Karena dia nggak bicara soal hukum. Dia memandang semuanya kepada Allah, bukan hukum Allah yang dia pandang. Di situ perlunya guru. Jadi guru itu bukan sekedar informasi ya, agama yang disampaikannya. Kalau soal informasi agama bisa itu. Makanya dulu guru saya bilang, Mal, belajar tasawuf ini, ya, mau guru kau dari Mesir, dari Mekah, dari Madinah, gurunya kalau kau nggak buat amal, nggak dapat ju'nya. Tapi kalau kaji hukum, udah hebat kita. Asal udah ada ustadz yang populer, udah hebat lah kita. Tahu kita hukum-hukum. Apalagi terus kemudian nyalah-nyalahkan orang. Itu gampang kali. Tapi mengamalkannya. Apalagi dalam tasawuf sampai mendapatkan rasa tadi, yakin tadi. Maaf ya, ilmu bisa mendatangkan orang yakin. Tapi kalau kata Allah, yakin itu dapat dari ibadah. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kau kepada Allah sampai datang keyakinan. Ilmu mendatangkan iman, boleh. Tapi banyak ilmu tidak mendatangkan keyakinan. Sedangkan dalam tasawuf ini yakin itu yang perlu. Yakin itulah hakikat iman.
Yakin itu hakikat iman. Kalau arti iman percaya, maka iman kita saat ini sebatas apa? Sebatas arti iman, percaya kepada Allah. Tapi nggak sampai yakin kepada Allah. Tingkat yakin inilah yang mau dibersihkan oleh orang-orang tasawuf. Ragu-ragu. Maka di pembukaan Al-Quran, coba lihat di Al-Baqarah tuh, setelah suratul Fatihah di Al-Baqarah awal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, la raiba. Petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau orang beriman masih ragu-ragu. Karena dia baru percaya kepada Allah. Maka kata Nabi, likulli syai'in haqiqah. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Dan hakikat iman, engkau redho dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, dan engkau redho dengan apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Itu baru masuk. Ada itu kan di muntahul hadis tuh. Ada. Berapa orang dari kita ini udah khatam tuh dengan kitab itu. Jadi kebanyakan kita baru sampai arti iman. Kita belum sampai kepada hakikat iman. Atau dalam hal rezeki aja pun orang nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Timbul pula sekarang di pasaran di luar sana soal rezeki. Ini kan menggambarkan tak yakin kepada Allah. Walaupun beriman kepada Allah, tapi tak yakin. Apa katanya? Jangankan rezeki yang halal, yang haram pun payah. Sampai sebegitu. Menganggap sepele. Padahal rezeki yang haram itu sedikit, ini merusak daripada rezeki halal yang banyak. Jadi jangan pandang enteng dengan, oh ini kan sikit saja. Oh tidak. Justru rugi kau. Sedikit yang haram tadi kau masukkan kepada rezeki yang halal. Coba. Tahu nggak tahu orang lain? Karena di sini kajinya bukan orang lain. Itulah kau perlunya guru. Kau tengok guru kau. Oh ya betul guru saya. Dia tak mau makan yang bukan haknya. Ada contoh sama kita. Maka yang efektif belajar ini sebetulnya guru itu memberikan contoh. Bukan merintah. Atau makanya Buya tuh kalau sama kalian tengok. Banyak saja tuh. Ayo kita kerja. Ayo kita gotong royong. Ayo kita cangkol nih. Ayo kita bersihkan ini. Ayo. Ikut. Bukan sekedar perintah. Kau sana, kau itu. Bukan. Ikut. Ini fungsi guru itu. Dan guru itu bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkannya. Ini yang tidak bisa dibayar berapapun. Makanya orang tasawuf itu kenapa mereka sangat-sangat menghormati gurunya. Karena dia tahu, di samping dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan contoh. Guru ini bertanggung jawab. Maka guru itu menjadi orang tua baginya. Bayangkan. Orang tua cuma bertanggung jawab menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya. Seorang guru bertanggung jawab kepada Allah terhadap apa ilmu yang diajarkan kepada muridnya. Coba. Makanya sampai sebagian besar orang tasawuf itu, mereka para sufi itu bukan tidak memuliakan orang tuanya, sampai lebih lagi dia memuliakan gurunya. Bukan berarti terus tidak memuliakan orang tua, bukan. Sampai derajat dia memuliakan itu. Tengok di kitab-kitab ulama itu.
Kepada siapa dia berterima kasih? Kepada gurunya urutan pertama. Baru kepada orang tuanya, baru kepada saudaranya. Ucapan terima kasih dia pertama itu kepada guru. Memang. Sampai begitu. Karena orang tua kita bertanggung jawab untuk mendidik kita. Menyekolahkan kita. Itu tanggung jawab orang tua. Tapi guru, seperti saya ulangi lagi tadi, apa tanggung jawabnya? Di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat, dia nanti bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkannya. Itulah sebab di antara sekian sebab betapa orang-orang tasawuf itu memuliakan guru. Karena bagi mereka guru adalah orang tua. Guru adalah ayah. Guru adalah emak. Maka beruntunglah kita. Bersyukur kita kepada Allah. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang belajar dengan guru. Sampai saya bikin malam ada istilah. Kenapa zikir selama ini nggak mantap duduknya, nggak dapat? Kenapa? Karena orang zikir ikut-ikutan tanpa ada ikutan. Ikut-ikutan sama punya ikutan beda. Orang udah 12 tahun, 15 tahun zikir tapi nggak ada hasil. Kenapa? Karena zikirnya ikut-ikutan. Kawan geleng, dia geleng. Kawan la ilaha illallah, dia la ilallah. Tidak ada ikutannya, tidak ada gurunya. Gagalnya orang berzikir, saya bilang sekali lagi itu. Kenapa? Dia tidak mengambil talqin dari ahli zikir sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, belajarlah dengan ahli zikir jika kau tidak tahu tentang zikir. Supaya bisa bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris. Cari guru bahasa Inggris. Mau belajar, mau jadi ahli kimia, kita belajar sama guru kimia. Mau belajar zikir, belajar sama guru zikir. Nah inilah keutamaan daripada belajar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.